bagaimana sebetulnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap honorer. Perlu ada kebijakan yang sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan gejolak. Itu kepada Menpan RB dan BKN. Kita mulai dari Pak Gus Pardi Gaus dari fraksi PAN. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak-bapak mitra kami, Bapak Ibu mitra kami, saya tidak ingin sebutkan satu persatu karena dibatasi oleh pimpinan. Tapi yang jelas saya memberikan apresiasi kepada Menpan RB yang pada hari ini beliau berkunjung ke luar negeri. Lalu Menteri Adrin yang ditugaskan oleh Pak Jokowi sudah datang ke sini sebelum jam 10. Beliau minta izin karena juga rapat di Komisi 3. Tentu kami memberikan apresiasi bahwa beliau sudah menampakkan wajah untuk punya komitmen dalam rangka membahas anggaran ini dan sekarang diserahkan kepada Ibu Sekretaris Menpan RB. Apa namanya? Sesmen. Ya. Saya masuk kepada masalah. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Sekretaris. Saya tadi sudah menyampaikan instruksi saya agar apa yang Ibu baca itu juga harus disampaikan kepada kami. Kalau ini hanya tabel-tabel dan ini juga saya baca dan sudah saya coret-coret apa yang ingin saya sampaikan. Di laporan ini saya tidak menemukan bagaimana realisasi anggaran 2022. Harusnya ini juga bagian daripada laporan yang harus disampaikan. Memang anggaran tahun 2022 itu bisa kami dapatkan ketika disanding antara 2022 dengan 2003 yang jumlahnya adalah 295 M, sekarang turun menjadi 281. Hanya itu bunyi 2022 yang saya dapatkan. Bagaimana realisasi anggarannya? Seluruh kementerian dan lembaga pemakai anggaran harusnya menyampaikan itu. Tadi dicontohkan oleh terakhir Ombudsman, dia punya obsesi yang luar biasa, sedangkan sebelumnya itu bagaimana indikatornya, bagaimana realisasinya, bagaimana capaiannya, baru kita mempunyai obsesi untuk tahun 2022. Nggak bisa hanya sekonyong-konyong bicara 2022 itu tanpa melakukan informasi terhadap realisasi itu. Apa kendalanya dan lain sebagainya. Dan itu sudah merupakan konvensi dan saya sudah tahun ketiga mengikuti pembahasan anggaran ini. Ini secara umum. Ada yang melaporkan dan ada yang tidak. Nanti saya sampaikan itu. Menpan RB ini biasanya sangat lengkap, utuh. Dan saya memberikan apresiasi selalu ketika itu. Namun pada hari ini, apakah karena Pak Cahyonya tidak hadir, sehingga laporannya tidak sesuai dengan harapan dan keinginan. Saya nggak tahu juga. Tentu muncul berbagai persepsi terhadap hal itu. Yang kedua adalah Ibu Sekretaris minta tambahan anggaran 9M. Anggarannya memang kecil. Bagi saya ini nggak ada persoalan untuk ditambah. Karena anggaran sekarang ini turun manakala dibandingkan tahun 2022. Anggaran pada tahun ini adalah 281. Diminta 9M tambahan. Ya Bu? Ya 9M minta tambahan. Bapak? 29 atau 29? Nah di sini saya catat cuma 9 tadi. Makanya saya minta klarifikasi, 29. Bukan 9 ya. Ini catatan saya yang salah. Karena saya sudah konfirmasi Pak Mardhani. Jadi kita akui kesalahan saya mencatat dan mendengar dari apa yang disampaikan oleh sekretaris, yang mudah-mudahan setelah sekretaris Pak Mardhani
setingkat lagi jadi menteri. Amin, itu doa, kan gitu. Yang kedua, nanti saya akan melakukan elaborasi dengan apa yang disampaikan oleh BKN. Anggaran BKN yang tahun 2002, ini ada laporannya. Realisasinya adalah 35-32%. Rata-rata dibandingkan dengan kementerian dan lembaga mitra kami, sekitar itu 30, ada yang 26 malah. Ini 35. Harusnya saya sudah bagi 12 itu bagi 100 berapa? 8. 8 kali 5, 40. Harusnya realisasinya itu 40. Ini sudah 35 yang disampaikan oleh Pak Bima dalam laporannya, yaitu nilainya adalah 35,32%. Tentu saya memberikan apresiasi, capaiannya mendekati secara proporsional. Hari ini anggaran yang ada itu adalah 579. Itu di tahun 2022. Sekarang turun menjadi 585M, minta tambahan sekitar 81M. Ya Pak Bima? Nah, jadi supaya jangan salah pula saya dengan Ibu tadi, apa karena suaranya redup-redup sampai yang saya dengar cuma 9, ternyata ketika Pak Bima yang menyampaikan tambahannya itu adalah 81,872M. Jadi saya simak secara seksama, konfirmasi yang saya sampaikan betul bahwa tambahannya sebanyak sekian. Menurut hemat saya nilainya juga nggak begitu banyak, karena kalau BPN ATR itu APBN-nya adalah lebih dari 7 sampai dengan 8T. Oleh karena itu kalau bicara dengan MM ini menurut hemat saya yakin kawan-kawan Komisi 2 akan mempush bagaimana mitra kami ini mendapatkan tambahan dana sehingga kinerjanya makin bagus, tetapi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu yang catatan penting. Kami Komisi 2 punya komitmen untuk mendukung tambahan anggaran itu dengan sebagaimana yang saya katakan tadi. Kemudian, berkaitan terhadap hal itu, saya terakhir menyampaikan ini karena saya bicara selalu profesional mengenai anggaran. Ini di luar anggaran. Kebijakan anggaran masalah anggaran berkaitan dengan kebijakan. Ada kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Menpan RB dan BKN yang menimbulkan gejolak di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tentu ingin juga saya sampaikan karena kita jarang ketemu Pak Bima dan dengan Menpan RB. Apa itu? Sehingga saya roadshow juga di berbagai media TV, Kompas TV, Jak TV, MNC. Saya tentu hanya mengklarifikasi sejauh yang saya tahu. Tapi tadi saya ketemu sebelum jam 10 dengan Deputi Bapak, mana Pak Irmansyah? Mana beliau? Oh enggak mungkin di atas, eselon 1 masa di atas. Deputi, aduh baik sekali beliau ini. Saya udah bijang-bijang, tahu-tahu yang mundur dari CPNS itu, setelah dilakukan klarifikasi dan lain sebagainya, tidak sampai 5 orang, enggak 10 orang ya, enggak sampai 10 orang kata beliau. Sebetulnya dari 112.000 yang diterima, mundur 105, itu sangat-sangat kecil. Dari persentase. Enggak sampai 0,00 sekian persen setelah saya lakukan. Nah, dan menurut hemat saya ini jangan dibesar-besarkan. Dan juga jangan terlalu Menpan RB akan melakukan rugi besar, itu kalimat yang pertama. Yang kalimat itu rugi besar. Dari 112.000 hanya akhirnya, jadi saya baru tahu juga, ada yang sudah pakai NIP, ada yang sebelum NIP. Kalau yang sudah sebelum NIP, bisa dilakukan cadangan. Dan saya pernah juga jadi pegawai negeri di tahun 86, CPNS-nya, ada pakai cadangan. Kenapa tidak dilakukan itu? Ternyata saya sudah mendapat
klarifikasi deputi tadi, sistem cadangan itu memang ada sampai sekarang. Karena saya nggak punya memori itu lagi, dan saya juga tidak mendapatkan informasi itu. Nah, ini perlu juga dijelaskan kepada masyarakat. Menurut hemat saya, kaum milenial yang melakukan pilihan dari berbagai bentuk-bentuk lapangan pekerjaan, kita berikan apresiasi. Jangan terkesan bahwa pegawai negeri itu adalah segala-galanya. Dan mindset masyarakat, orang tua, kalau anaknya sarjana, kalau tidak pegawai negeri, itu belum bekerja. Saya pegawai negeri mengundurkan diri tanpa mendapatkan hak pensiun, karena bekerja hanya 15 tahun. Nah, ini pembelajaran juga nih Pak Mardhani. Jadi ini perlu, jangan kita seolah-olah pegawai negeri ini sesuatu yang luar biasa. Ini adalah merupakan fenomena baru, perlu kita siasati. Tentu perlu ada reformasi terhadap kebijakan yang berkaitan tentang penerimaan pegawai negeri. Ini sudah fenomena sekarang. Tentu perlu ada kebijakan berikutnya supaya pemerintah jangan dirugikan. Pertama. Yang kedua adalah yang lebih luar biasa lagi adalah kebijakan tentang masalah honorer. Pada umumnya kantor-kantor kabupaten, kota, provinsi, termasuk juga di pusat, ombudsman tadi juga bicara. Hampir-hampir pegawai ombudsman itu adalah honorer. Kalau tidak hati-hati dalam menyikapi dan mengambil kebijakan tentang hal ini akan menimbulkan gejolak, Pak Bima. Oleh karena itu, saya minta juga ini perlu dijelaskan kepada masyarakat bagaimana sebetulnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap honorer ini. Menurut hemat saya barangkali ke depan bukan yang sudah ini. Kalau yang sudah ini, bagaimana jalan keluar yang diberikan, apakah kepada ASN atau ke P3K dan lain sebagainya. Perlu ada kebijakan yang sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan gejolak. Itu kepada Menpan RB dan BKN. Nah, itu di luar jalur itu pimpinan. Saya minta izin.